Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Rabbi. Salawat berserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda alam yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kubangan 1 dan para guru-guru yang telah hadir dalam acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Ibu Indah Ekasari SPD untuk memaparkan dalam aksi nyata calon guru penggerak. Dalam acara ini ada beberapa acara yang akan dipaparkan. Yang pertama pembukaan, yang kedua prakata dari Ibu Kepala Sekolah, dan ketiga pemaparan dari calon guru penggerak Ibu Indah Ekasari, dan keempat doa tutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan acara nomor 1, yaitu pembukaan. Di mana pembukaan ini kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara pertama sudah kita mulai dan kita lanjutkan untuk acara kedua, yaitu prakata dari Ibu Kepala Sekolah SD Kubangan 1. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nasihat kepada kita semua berkumpul bersama di sekolah SD Kubangan 1 dalam acara pemaparan destinasi aksi nyata budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Ibu Indah Ekasari kakak kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, sampai umatnya sepanjang zaman. Pada kesempatan ini, marilah kita mempersemai pemaparan Ibu Indah sebagai CGP Angkatan 9. Saat ini beliau akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata budaya positif dan pengimplementasiannya di lingkungan sekolah kita. Alhamdulillah, tujuan dari diseminasi budaya positif itu diantaranya menumbuhkan yang paling utama itu menumbuhkan karakter anak, menemukan kebiasaan yang baik, mencakup perilaku, sikap maupun tutur kata semua warga sekolah. Nanti lengkapnya akan dipaparkan oleh Ibu Indah. Kita semua, saya harap mendukung segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Indah, karena semuanya itu telah tercakup dalam visi-misi sekolah kita. Rupanya silakan Ibu dilanjutkan acara selanjutnya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kedua sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan prakatanya dapat kita dipahami dan dijalankan. Untuk selanjutnya kita lanjut acara nomor 3, yaitu pemaparan aksi nyata oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Indah Ekasari. Untuknya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu kepala sekolah yang saya hormati beserta Bapak, Ibu, dan Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas dukungannya, atas semua dukungan yang baik moral, baik segala apapun yang telah mendukung atas kegiatan saya mengikuti calon guru penggerak ini. Tentunya Bapak Ibu, saya sangat bangga dengan dukungan Bapak Ibu semua, dan ini demi kemajuan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Semangat ya. Untuk memulai dari kegiatan hari ini, yaitu saya untuk memenuhi tugas saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini, yaitu tentang diskriminasi aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulainya kita melakukan ice breaking dengan senam dulu biar kita lebih semangat ya. Untuk itu dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kalau yang nggak kuat ya bisa karena ada putar-putarannya.
Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ya mari kita lanjutkan ya acara selanjutnya mengenai diseminasinya. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Ini yang saya akan paparkan di sini. Dari pemahaman tersebut ada konsep inti budaya positif, diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan nanti saya jelaskan satu persatu. Pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, kita yang dulu pembelajarannya itu teacher center atau disebut dengan pembelajaran berpusat pada guru ya. Nah, sekarang kita rubah pembelajaran kita dengan student center, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sudah mengenal Bapak Ibu? Ya, pembelajaran student center, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah ya, di sekolah kita ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah berjalan. Ya, karena contohnya seperti apa? Kita sudah melaksanakan pembiasaan positif dari keagamaan ya, dari melaksanakan upacara bendera juga ya, terus dari pembelajaran yang sudah berpusat pada peserta didik dengan model-model pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Contohnya, nah kita sudah melakukan pembiasaan seperti apa? Pembiasaan sholat duha berjamaah, terus bahkannya menerapkan 5S. Tahu 5S? Apa? Senyum, sapa, boleh. Senyum, sapa, salam, santun, sopan santun. Ya, terima kasih Bu Ma ya. Ya itu ya. Terutama apa, kita punya salam santri kemarin ya Bu ya. Salam santri yang membungkukkan badannya ketika bersalaman. Terus pembacaan Asmaul Husna dan pembacaan penghafalan juz amma ya yang sudah berjalan. Terus BTQ baca tulis Al-Quran juga ya. Selanjutnya sudah ada satu sepakat ya, satu sepakat Jumat Sholako ya. Terus di hari Sabtu itu mengolah bakat siswa ya, supaya siswa dikembangkan bakat-bakatnya setiap hari Sabtu.
ekstrakurikuler, budaya, pramuka, dan olahraga, dan seni sebagainya. Nah, itu sudah mencerminkan pendidikan yang berpusat pada siswa. Kemarin saya sudah membuat prakarsa perubahan tentang Bagja, yaitu pengelolaan sekolah bebas sampah. Alhamdulillah dengan dukungan Ibu KS sudah menyediakan tempat sampah antara organik dengan non-organik ya. Alhamdulillah sudah mulai berjalan dan pengelolaan sampahnya sudah sekarang setiap kelas dibuat kerajinan ya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi kita sudah menjalankan sesuai pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya ada teori miskonsepsi tentang teori kontrol yang dipaparkan oleh dokter, yang dibuat oleh hasil penelitian oleh dokter William Glasser ya, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari semua ilusi ini kita dapat contohkan jika kita mengepalkan tangan. Kita kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Orang lain tidak akan bisa membuka tangan kita, kecuali hanya kita sendiri yang membuka tangan ini, ya kan? Kita kepalkan meskipun kita dirayu atau dimarahi atau bagaimanapun dirayu supaya membukakan tangan ini, kita harus tetap kuat kan? Karena hanya kita sendiri kan yang bisa membukanya. Nah, di sini hanya motivasi diri kita sendiri yang bisa merubah diri kita ya. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa hanya kita sendiri, bukan orang lain, yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik ya, dari miskonsepsi ini. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari kualitas, dari realita kebutuhan, ini dari stimulus respon, ada realita kebutuhan, kita sama, dan teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi yang dulu menggunakan stimulus respon, tapi sekarang menggunakan teori kontrol. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kita harus menganggap bahwa anak ini jangan dianggap sama, harus berbeda. Pandangannya pun berbeda, hatinya, karakternya semua berbeda. Jangan menganggap bahwa anak ini sama, gitu. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita untuk menyelesaikan masalah ke anak, kita harus tanya dulu anak ya, meskipun dia berbuat yang tidak baik,
Tapi alasannya apa? Gitu. Harus ditanya dulu. Jangan kita harus langsung menghakimi. Nah, seperti itu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri. Kita tidak bisa memaksa anak untuk berbuat sesuatu. Tidak bisa ya, kita harus memaksa anak tersebut. Harus seperti yang kita inginkan, gitu, yang kita. Tetapi anak itu akan timbul nanti motivasi intrinsiknya sendiri. Nah, bagaimana kita membangun motivasinya tersebut? Yaitu dengan penguatan menerapkan disiplin positifnya itu untuk membangun motivasi intrinsik anak tersebut. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, selanjutnya pemaksaan pada saat bujukan dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa bekerja sama ya antara kepala sekolah, guru, orang tua untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dan mandiri berpikir, model berpikir menang kalah, yang tadinya menang kalah sekarang model berpikir menang-menang. Jadi begitu ya. Nah, selanjutnya kita ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini penerapan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini jadi berubah untuk merubah motivasi diri mereka, diarahkan dengan disiplin positif. Itu juga ya tidak harus instan ya, tetapi kita secara bertahap-tahap dalam penerapan disiplin positifnya. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan dari institusi dan organisasi yaitu contohnya dari profil Pancasila. Pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya dari Ibu Primarius, program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai dari kebajikan yang bisa nanti dibuat di keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus wajib mengetahui akan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Kesenangan contohnya yaitu bermain, humor, antusiasme dan ketawa. Kelima kebutuhan dasar ini kita harus tahu, karena untuk menyelesaikan suatu permasalahan ketika kita mempunyai permasalahan dengan anak didik kita, untuk menyelesaikannya kita harus tahu dulu apakah kebutuhan ini sudah terpenuhi atau tidak. Nah, seperti itu ya. Apa yang dia tidak miliki, apa yang dia tidak terpenuhi kebutuhannya ini. Kita sebagai guru harus wajib mengetahui akan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu juga perlu mengetahui akan dengan motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini yang timbul dari diri sendiri Kalau yang ekstrinsik berarti untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, ini kita harus menanamkan motivasi, supaya memotivasi intrinsik ini anak untuk membangunnya, yaitu dengan menerapkan budaya positif. Yaitu budaya positif itu yang tadi, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang positif. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Di sini apa itu hukuman? Perbedaannya dapat kita lihat. Hukuman tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan hukuman ini bersifat hanya satu arah, berupa hukuman yang disebut fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana dan tersepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dalam suatu yang menyakitkan harus terjadi kalau dalam hukuman. Kalau dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau dalam hukuman, membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Kalau dalam konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau untuk hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, selanjutnya tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ini menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat berjalan. Konsekuensi ya menurut Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nah, selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mana tuh? Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya, hukuman. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Baiklah. Nah, ini jawabannya ya. Dapat dilihat ya jawabannya. Kalau olahraga konsekuensi ya Becky ya. Ya, ini perbedaannya ya antara hukuman. Tapi kalau hukuman kita barang tahan, hukuman konsekuensi. Kalau hukuman itu secara satu arah polir. Jadi anak tidak tahu kalau konsekuensi kan disepakati dulu bersama. Kalau konsekuensi, kalau misalkan tadi kata Paulin apa? Dihukum kita makan gitu. Dihukumnya disuruh makan. Tapi kalau misalkan konsekuensinya kesepakatan bersama, misalkan nanti misalkan begini. Kalau berbicara, misalkan sedang belajar berbicara gitu ya, kan ada nanti pembuatan keyakinan kelas. Nanti kalau kesepakatan bersama hukumannya apa ini? Kalau melanggar ini, misalkan makan, nah itu bisa disebut konsekuensi. Begitu Pak. Jadi kita harus kesepakatan bersama dulu untuk membuat sanksi gitu.
Ya, harus kesepakatan bersama. Nanti dibuatnya dengan disebut dengan keyakinan kelas. Jadi tidak boleh hukuman itu diterapkan karena hukuman adalah hanya satu arah. Hanya kita saja kan yang memberi hukuman. Anak tidak tahu. Misalkan lagi belajar berbicara misalkan, tiba-tiba kita kamu makan. Jadi kita harus disepakati bersama dulu satu kelas ya, namanya kesepakatan atau keyakinan, disebutnya keyakinan kelas. Nanti kita buat keyakinan kelasnya. Nah selanjutnya, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ada pembuku, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini posisi penghukumnya. Penghukum sama ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, ini penghukum disebutnya. Posisi ini ya, boleh. Nah, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini disebutnya pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Nah, kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah ini posisi kontrol guru sebagai teman. Ya. Selanjutnya yaitu pemantau. Ya. Posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini posisi guru sebagai pemantau. Ya. Ini ucapan-ucapannya, ya ucapan-ucapan guru. Selanjutnya yaitu sebagai posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini, adakah yang paling tepat dalam menangani kasus yang tadi? Sebagai apa? Yang lebih tepat kalau menurut Bapak Ibu? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau pendukung? Atau pembuat merasa bersalah? Kalau menurut Bapak Ibu yang mana yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan siswa yang melanggar aturan sekolah atau aturan keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Yang mana menurut Bapak Ibu? Sebagai manajer ya, lebih tepat kita menggunakan posisi kontrol dulu, yaitu sebagai manajer. Jadi di sini divalidasi dulu ya, apa kesalahannya. Nanti menggunakan permasalahan segitiga restitusi yang akan saya bahas itu. Di sini posisi dari 5 posisi kontrol guru yang lebih tepat adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dicari dulu akar permasalahannya ya, untuk melakukan memperbaiki kesalahan anak itu. Ditanya dulu permasalahannya apa. Kita harus tahu dulu ya. Nah selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini ada yang bisa memaparkan?
antara keyakinan dan peraturan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh teman-temannya, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh siswa. Menurut kami, keyakinan kelas itu biasanya dibuat oleh teman-temannya masing-masing, sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya tidak, Bapak Ibu? Nah, ya, selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemarin saya pernah bertanya di ruang kolaborasi, bagaimana Bu kalau untuk membuat keyakinan kelas untuk kelas bawah? Kan belum memahami, ada yang belum bisa baca kan? Nah, katanya untuk mengatasinya dengan membuat keyakinan kelasnya beserta orang tua. Membuat keyakinan kelasnya untuk kelas bawah. Kelas 1, 2, kalau kelas 3 insya Allah sudah bisa baca semuanya. Selanjutnya yaitu, nah ini antara perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi sedikit saja kata-katanya tidak usah banyak, tapi mudah dipahami dan dimengerti oleh anak. Dilarang mengganggu orang lain, berarti ininya menghormati keyakinannya, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya atau kebajikannya yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, berarti kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan atau keamanan. Ini ya, ini berbentuk peraturan, dibuat jadi keyakinan, nilai kebajikannya, ini kata-katanya. Ya. Selanjutnya, ini yang dibuat kemarin ya di Lokakarya, membuat peraturan kelas. Ini yang ini pada peraturan, misalkan datang tidak boleh terlambat. Nah, keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Nilai kebajikannya yang digunakan adalah disiplin, gitu ya. Ini ada 10 ya, kita ambil beberapa aja. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, ada nomor 3 ya. Nah, keyakinan kelasnya dibuatnya itu gotong royong, dan nilai kebajikannya yaitu bekerja sama. Ya. Ini contohnya yang kemarin yang dibuat keyakinan kelasnya. Selanjutnya ini dengan ini penebalan dari keyakinan kelas yang dibuat. Datang apakah ini menggunakan KBLT, dan ini menggunakan KBLD ya. Nanti dapat dilihat penebalannya.
ini memberikan tauladan. Misalkan ini guru ya, guru memberikan tauladan, mengajar muridnya belajar. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Sebuah ketentuan yang disetujui anggota kelas. Untuk membuat keyakinan harus disetujui dulu oleh semua warga kelas, ya, anggota kelas. Terus merupakan hasil diskusi siswa tentang hal baik yang wajib dilakukan semua anggota kelas. Terus dibuat dalam pernyataan yang positif dan dapat berupa kebiasaan di kelas, luar kelas, atau saat keluar lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahap segitiga restitusi tadi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi mengatasi permasalahan siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi disebutnya. Contohnya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini disebutnya menstabilkan identitas. Ya, jadi menguatkan anak, ya, menguatkan anak dulu supaya anak itu berbicara jujur akan kesalahannya. Kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu? Validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini harus digali dulu, ya, permasalahannya kenapa. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinannya. Kita mengingatkan kepada keyakinan kita yang telah dibuat bersama di kelas. Apa ya keyakinan yang kelas kita buat, yang kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi mengingatkan keyakinan yang telah kita buat. Misalkan kita terlambat misalkan ke sekolahan. Kenapa terlambat? Harus ditelusur dulu, jangan langsung menjustis gitu, ya. Harus ditelusur dulu. Kenapa terlambat? Apa perbuatannya salah atau tidak ini terlambat? Jadi harus menggali dari kejujurannya. Kenapa dia, ya? Gitu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kemarin hasil dari cara menangani dengan kasus segitiga restitusi ini. Ini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Nah, ini segitiga restitusinya, yaitu menstabilkan identitas, validasi, ya, dan mengenai keyakinan. Kemarin telah saya buat skenario-nya 2 kesalahan, yaitu ketika tidak memakai seragam lengkap, ya.
Sudah tahu kan kesalahannya, bukan melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, karena manusia itu tempatnya salah, termasuk diri itu, jadi melakukan kesalahan. Tapi pasti punya alasan, bisa melakukan hal itu. Kamu tahu kan hal-hal tersebut salah? Kamu masih ingat ya keyakinan kelas kita waktu di awal bisa seperti apa? Saat kita jadi ini tahu kesalahannya itu menunjukkan cara meminta pada saat kita suara rendah. Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Saya akan berusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sakina Asalia, saya kelas 5. Saya merasa senang pada sesi indah tentang bagaimana mencari solusi permasalahan saya hadapi dengan menggunakan akhidat pakaian selama benar. Kedepannya saya akan lebih teliti lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kenapa itu kami ini? Nggak tahu betul. Saya hanya sama betul. Oh iya. Salah apa? Tadi waktu istirahat saya mencoba sore. Ya bu. Iya. Jadi mama sudah tahu kesalahannya. Apa ya mas? Kita punya teman saja yang melakukan kesalahan. Jadi semua manusia manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang mas pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Oh, jadi saya iseng saja. Nanti saya bosan dulu. Oh, seperti itu. Masih ingat ya tentang keyakinan kelas kita waktu di awal semester seperti apa? Masih ya bu, menjaga kebersihan kelas, termasuk tidak mencoret-coret tinta,
bapak dan bimbing kelas. Ya, mama tahu kesalahannya itu tidak menjaga kebersihan kelas, mencegah coret, meja tekan, apa yang akan mama lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan berusaha untuk menghapus mereka tersebut dan tidak akan mengulangi lagi. Bu. Ya, baik, menghargai usaha itu dan pertama jangan mengulangi lagi ya Pak. Baik, Bu. Ya, terima kasih, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Saya kelas 5. Saya senang tidak mendapatkan hukuman. Bu Ida telah mengingatkan keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas. Kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya, yaitu mencoret-coret meja dengan titik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru ya. Jadi setelah kita melihat kasus yang barusan ya, ada dua skenario kasus. Jadi penanganannya menggunakan segitiga restitusi yang sudah tadi dibahas ya Bapak Ibu. Jadi pertama harus mengidentifikasi dulu, kedua terus memvalidasi, dan ketiga meyakini ya. Nah itu penanganan terhadap kasus-kasus ya. Nah Bapak Ibu baiklah, waktu sudah menunjukkan dan pemaparannya pun sudah alhamdulillah sudah selesai. Jadi refleksinya hari ini adalah kesimpulannya yaitu bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan ya, disiplin budaya disiplin, yaitu kita menanamkan disiplin positif dengan pembiasaan dan melakukan menangani masalah-masalah, yaitu dengan yang sudah saya paparkan tadi dari keyakinan, dari restitusi ya, menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu dapat memahami, ada sedikit gambaran, ada pengetahuan yang baru gitu dari kegiatan kita kali ini ya. Terima kasih atas semua waktunya, dan kepada Ibu KS saya juga terima kasih, ucapan terima kasih kepada semua guru akan dukungan dan partisipasinya, waktunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara ketiga sudah selesai, yaitu pemaparan calon guru penggerak dari saya. Dan selanjutnya acara yang keempat yaitu doa tutup. Insya Allah doa tutup ini akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Bapak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Muhammad wa sallam. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma hadina bima hadayt wa afina bima hadayt was'alka min kulli wa amalin Allahumma inna nas'aluka al-rizqa wa afaqa wa rizqan wa lana rizqan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tempat sudah. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.